Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa nonton video saya sampai akhir ya teman-teman. Sebelum kita memasuki inti pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinda Mulyadani dengan nomor NIM 0101242113, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin, LCMA. Baiklah, di sini saya akan membahaskan video presentasi yang akan saya sampaikan yang berjudul Hadis Ahad. Ya, baiklah, di sini saya akan membahas apa-apa saja yang ada di PowerPoint kali ini. Yang pertama, kita akan membahas definisi hadis ahad. Yang kedua, kita akan membahas kriteria hadis ahad. Yang ketiga, kita akan membahas klasifikasi hadis ahad. Yang keempat, kita akan membahas jenis-jenis hadis ahad. Yang kelima, kita akan membahas kitab-kitab yang membahas tentang hadis ahad. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi tersebut. Baiklah, di sini kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu definisi hadis ahad. Menurut etimologi, hadis ahad dari kata ahad yang berarti satu atau hadis wahid. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi. Sedangkan menurut terminologi, hadis ahad adalah hadis yang para perawinya tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawinya itu 1, 2, 3, 4, atau seterusnya. Pembahasan yang kedua yaitu kriteria hadis ahad. Adapun yang berkaitan dengan perawi hadis atau sanad, bahwa mereka harus yang pertama adil, yang kedua dobit, ketiga paham dengan hadis yang disampaikan, yang keempat melakukan apa yang telah diriwayatkannya, menyampaikan hadis dengan huruf-hurufnya, dan yang terakhir serta mengetahui perubahan makna hadis dari lafal hadis yang sebenarnya. Pembahasan yang ketiga yaitu klasifikasi hadis ahad. Ada 3 klasifikasi hadis ahad. Apa saja itu? Yang pertama, hadis masyhur. Yang kedua, hadis ajiz. Yang ketiga, hadis gharib. Apa itu hadis masyhur? Hadis masyhur adalah hadis yang memiliki jalur sanad atau rantai perawi lebih dari 2. Yang kedua, hadis ajiz. Apa itu hadis ajiz? Hadis ajiz adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang dalam semua tingkatan tobaqoh. Dan yang terakhir, apa itu hadis gharib? Hadis gharib adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 orang dalam salah satu tobaqohnya. Baiklah, pembahasan yang keempat adalah jenis-jenis hadis ahad. Ada 3 jenis-jenis hadis ahad. Yang pertama, hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan. Dan yang terakhir, hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil dan dobit atau kuat ingatannya, serta tidak ada cacat. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah tidak mencapai derajat sahih tetapi masih dapat diterima sebagai sumber ajaran. Dan yang terakhir adalah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang memiliki kelemahan dalam sanad atau matan dan biasanya tidak digunakan untuk menetapkan hukum tanpa ada alasan yang kuat. Pembahasan yang terakhir adalah kitab-kitab yang membahas tentang hadis ahad. Ada 3 kitab-kitab yang membahas tentang hadis ahad. Yang pertama, Al-Maqasid Al-Hasanah Fima Istahara Ala Al-Sina, karya As-Sakhawi. Yang kedua,
Qasim al-Khafah wa Muzil al-Ibas Fima istahara min al-hadis ala al-sina Anas, karya Al-Azalun. Yang ketiga atau yang terakhir adalah Tamyid at-Thayyib min al-Khabith Fima yadur ala al-sina Anas min al-hadis, karya Ibnu Ad-Daiba Asy-Syaibani. Nah, baiklah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang saya berikan tadi. Jadi, semua hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, dua orang atau lebih, tapi tidak memenuhi syarat untuk memasukkannya ke dalam kategori hadis mutawatir, maka disebut hadis ahad ya teman-teman. Dari segi kualitasnya, hadis ahad ada yang berstatus sahih, hasan, dan doif. Oleh karena itu, penelitian terhadap kualitas sanad yang dijadikan sandarannya sangat penting, sehingga dapat dipisahkan antara hadis yang berstatus sahih, hasan, dan doif. Semoga ilmu yang saya berikan tadi bermanfaat ya bagi kita semua teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan ada kuis, yaitu kuisnya itu ada 5 soal ya teman-teman. Silahkan dijawab. Nah, teman-teman, bagaimana dengan kuis yang saya berikan tadi? Apakah sangat membantu untuk memahami materi yang sebelumnya saya berikan, bukan? Baiklah, segitu saja video presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like dan komen ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.